sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bibayanihi kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hari ini selain rutinan kita, ini adalah mengenang 100 hari, mendoakan 100 hari dari orang tua kita, Umi Hajah Ida Zubaidah, yang sudah 100 hari meninggalkan kita. 100 hari itu waktu yang cukup untuk insya Allah untuk semakin menanamkan kesabaran kepada yang ditinggalkan. Amin. Dengan kesabaran ini insya Allah Allah akan ganti dan nanti akan Allah keluarkan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya gitu. Orang yang sabar mampu melewati ujian demi ujian, mampu melewati kesulitan-kesulitan, maka akan Allah keluarkan dari kesulitan itu dalam keadaan maghfuran lahum, diampuni dosa-dosanya. Musibah itu sendiri, baik musibah ditinggal wafat, baik musibah diuji bencana, baik musibah-musibah yang lain, musibah itu sendiri adalah pahala, dan sabarnya juga pahala. Jadi musibahnya pahala, sabarnya udah pahala, udah nggak ada lagi, udah hampir-hampir bisa dikatakan orang yang sabar dan lulus dalam musibah, dalam ujian, maka akan keluar dari musibah itu dalam keadaan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, 100 hari mengenang Umi, mengenang orang tua kita Umi Hajah Ida Zubaidah, ini sebagai pelajaran buat kita bahwa setiap kita itu pasti akan Allah panggil, dan insya Allah Umi adalah sosok, Umi adalah ibu dan juga nenek, orang tua yang banyak jasanya kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Barokah dari perannya, dari jasa-jasanya ini, insya Allah husnul khotimah. Amin. Jangankan dengan peran-peran yang besar ini, bahkan dengan statusnya saja sebagai muslimah, statusnya sebagai mukminah, insya Allah itu akan Allah pastikan husnul khotimah. Amin. Karena yang namanya iman, hadirin, iman itu seperti one take. Sibghatallah disebutkan, innal iman fi qalbil mu'min kasibghah. Iman itu di hati seorang mukmin itu seperti one take, bukan cuma cet doang, bukan, celupan. Sibghah itu celupan. Celupan, yang namanya celupan itu tidak akan bisa hilang kalau kita nyelupin atau one take. Yang kita one take itu pernah one take bantal, Bang Bian? Bantal di one take, kapuknya di one take, semua di one take.
Itu kalau kita potong, kita gunting, masih ada yang putih nggak tuh kalau di wantek merah? Dicelup semuanya, Bang Mutar. Ada yang putih nggak tuh? Nggak ada yang putih. Udah sama, iman juga begitu. Iman itu kalau sudah masuk, udah benar-benar masuk ke dalam hati seorang mukmin yang memang sudah diwantek atau dicelup oleh Allah, maka tidak akan bisa hilang. Oleh karenanya ulama mengatakan mautul mukmin min ghairil iman nadirun kal kibritil ahmar. Meninggalnya seorang mukmin dalam keadaan tanpa iman itu sangat jarang. Sangat jarang. Pasti seorang mukmin yang memang dari awal, dari kecil ngaji, kemudian sholat, itu pasti meninggalnya pasti bawa iman. Saya yakin banget. Setiap orang yang memang sudah Allah celup dengan keimanan, ini pasti meninggal dengan membawa iman. Sangat jarang orang mukmin. Kalau ada orang masuk Islam atau sempat Islam tapi nggak bawa iman, itu berarti belum benar-benar iman waktu itu. Ya, imannya cuma begitu aja, cuma di luar aja, dan benar-benar main-main agama. Tapi untuk yang ngaji, di mana-mana majlis taklim didatengin, ketahuan juga temennya, teman pengajian semua kayak Umi, itu kan ketahuan semuanya. Insya Allah itu pasti husnul khotimah. Dalam satu ayat Allah menyebutkan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Apakah seorang yang sudah Allah lapangkan dadanya dengan menerima Islam, kemudian berada di atas cahaya, berada di atas cahayanya Allah, apakah sama dengan orang yang tidak beriman? Jelas nggak sama, hadirin. Jawabannya jelas tidak sama. Karena orang yang sudah Allah terangi dadanya dengan Islam, Allah lapangkan dadanya dengan Islam, maka pasti tidak akan lepas imannya, tidak akan luntur warna keyakinannya hingga akhir hayat. Itu pasti akan memegang itu, memegang iman dan Islamnya. Nah, permasalahannya, man syarahallahu sadrahu lil Islam, orang yang Allah lapangkan dadanya, ini ciri-ciri dari orang yang Allah celup tadi dengan keimanan dan gak bakal pisah lagi, kemudian menjadikan lapang dadanya, kemudian lapang. Itu ciri-cirinya bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar omongan saja, harus ada yang namanya bukti. Buktinya Allah sudah memasukkan Islam ke dalam hati kita, sehingga Islam itu membuat lapang hati kita. Ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah al-inabah ila daril khulud. Yang pertama, orang kalau sudah Allah jembarkan, Allah lapangkan hatinya dengan Islam, sehingga ada cahaya Allah dalam hatinya, yang pertama tandanya al-inabah ila daril khulud. Senantiasa kembali, pengen terus kembali, atau orientasinya itu pasti akhirat. Ngaji di sini tujuannya akhirat. Besok pagi mulai posting jual rumah di sini tujuannya akhirat juga. Ada juga nerima orderan kontak kaos partai dah, tapi tujuannya akhirat. Untuk apa? Bekal ibadah. Itu al-inabah ilal daril khulud. Pengennya semua itu dia jadikan sebagai batu loncatan untuk akhirat aja. Ya ngajinya, ya usahanya, ya silaturahimnya, semua itu jadi sebagai batu loncatan untuk bekal di akhirat. Ini ciri-ciri yang pertama. Orang kalau sudah Allah masukkan Islam di dalamnya, sehingga Islam itu membuat hatinya lapang, yang pertama dia pasti al-inabah ila daril khulud, pasti akan kembali kepada negeri yang kekal, maksudnya akhirat. Dunia ini mas sementara, ngapain juga ngumpulin, ngapain juga banyakin. Ini mendingan dipakai buat ibadah, dipakai buat sedekah, atau kalau tidak buat sedekah ya dibelikan kira-kira
buat keperluan yang menunjang ibadah, tabungin dah buat pergi haji, tabungin dah buat berangkat umroh. Itu semua untuk bekal kembali nanti ke Daril Khulud atau ke akhirat. Tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, orang kalau sudah Allah tanamkan Islam dalam hatinya, kemudian fahuwa ala nurim mir rabbih, kemudian cahaya Allah itu ada dalam hatinya sehingga lapang, dadanya lapang, nggak gelap, nggak kalap kalau nerima apa-apa, nggak kalap kalau ada kesulitan apapun. Maka ciri yang kedua itu adalah at-tajafi andaril gurur, yaitu jaga jarak atau menjauh dari daerah yang penuh tipu daya. Mana daerah yang penuh tipu daya, saudara? Taman Puring? Bukan. Daerah yang penuh tipu daya mana? Dunia ini. Jamaah rahimakumullah, ada Darul Khulud, ada Darul Gurur. Daerah yang penuh tipu daya ini ya dunia. Kita lihat aja dunia. Yang namanya dunia itu pasti berubah. Ada yang perubahannya cepat, kayak kita habis makan, besok udah lapar lagi aja. Cepat itu begitu. Nggak ada yang kekal, kenyang terus. Atau yang perubahannya setengah cepat. Setengah cepat maksudnya agak lama dikit. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, sehat terus. Bulan kedua, ya udah cikaan aja, namanya hujan mulu. Motor lagi, kerokin lagi, ini diurut. Nggak kekal. Ada yang memang perubahannya itu lama sekali perubahannya. Perubahannya terlihat lama. Tapi tetap yang namanya dunia ini berubah. Perubahan dunia atau perubahan yang ada di Darul Gurur ini, daerah yang penuh tipu daya ini sudah sebuah keharusan dan sudah sebuah kepastian. Yang namanya anak kecil kemudian jadi remaja, remaja jadi pemuda, pemuda jadi dewasa, dewasa lagi matang-matangnya itu, dewasa lagi masak-masaknya, udah bisa berdiri sendiri, punya banyak pengaruh bukan cuma pada dirinya tapi banyak pengaruh juga ke orang lain, lebih mapan dibanding sebelumnya. Ini lagi matang-matangnya, dewasa. Nanti akan balik lagi mulai lemah. 50 tahun udah mulai ada yang otek giginya, copot satu. Nanti tambah lagi 55 tahun udah mulai pegel. Kayaknya dulu mah kuat silat berapa jam aja, tapi kalau sekarang udah mulai berubah. Entar 60 tahun juga begitu. Ini menunjukkan bahwa perubahan di Darul Gurur, di daerah yang penuh tipu daya ini sudah sebuah kelayakan, sebuah kepastian, kelaziman, pasti berubah. Nah, kalau kita tahu seperti itu, dunia itu semua sementara, ngapain kita bela-belain dunia? Mendingan kita jadikan dunia ini sebagai batu loncatan, jadikan dunia ini sebagai bekal kita untuk meraih akhirat. Jadi ciri yang kedua, orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam, kemudian cahaya dalam hatinya ada cahaya Allah. Ini ciri yang kedua adalah pasti dia menjaga jarak dengan dunia. Nggak pernah dunia itu ada dalam hatinya. Pasti jauh-jauh hatinya itu dari dunia. Ciri yang ketiga, orang yang sudah Allah lapangkan dadanya dengan Islam, kemudian Allah berikan cahaya, Allah berikan cahaya ke dalam hatinya, maka orang ini akan senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Motifnya hadirin, motif atau niat dari semua yang dia lakukan itu niatnya adalah untuk Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Di akhir ayat ini kemudian ditutup. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah untuk orang yang keras hatinya min dzikrillah, dari mengingat Allah. Artinya tidak mau menerima ketika nama Allah disebutkan,
Ulama tafsir ada yang mana ini celakalah orang yang hatinya tetap keras dan tidak mau ketika nama Allah disebutkan, nggak terima ketika nama Allah disebutkan. Tapi ada juga yang menafsirkan ini minnya di sini bimakna ba sababiyah, bidzikrillah. Celakalah orang yang keras hatinya sebab zikir kepada Allah. Mungkin kita sering dengar ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan atau sebab mengingat Allah, sebab disebutkan ya nama Allah, hati akan tenang. Tapi ada juga saudara, sebab disebutkan nama Allah, hati itu makin gelap ada. Sebab disebutkan nama Allah, makin jauh dari Allah itu ada. Siapa itu? Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Inilah yang disebut dengan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ay bisababi dzikrillah. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan zikir itu kalau tumbuh dan juga jatuh ke hati orang-orang mukmin maka akan menenangkan hati orang mukmin. Tapi kalau zikir atau menyebutkan nama Allah itu jatuh kepada hati orang-orang kafir, benar-benar makin buta itu hati orang kafir. Benar-benar hati orang kafir itu makin gelap dan malah nggak bisa menerima kebenaran. Orang yang dengar sejauh-jauh dengan azan dah. Orang yang dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dipanggil lagi. Udah azan aja, udah siap-siap. Orang sini begitu semua kan ya? Tapi ada juga yang hayya 'alas shalah, tanggung lah. Ntar aja. Ada yang parah. Ada juga yang lebih parah. Itu toa katanya suruh arahin sono, jangan kearahin ke sini. Toa kenceng banget, ganggu aja, matiin aja, jangan usah pakai azan-azanan, segala azan. Kita kagak pernah pakai gitu-gituan misalnya. Itu makin keras hatinya. Begitu nama Allah disebutkan, ada yang makin keras. Sebab disebutkannya nama Allah atau sebab zikir itu. Dari lafaz yang sama-sama lafaznya lafaz Allahu Akbar, tapi yang menerima berbeda, maka efeknya atau imbasnya beda-beda. Efeknya beda-beda. Tergantung. Kalau yang menerima orang-orang mukmin mendengarkan nama Allah disebutkan, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka itu akan membuat ketenangan, makin membuat ketenangan. Tapi kalau disebutkan depan orang kafir, disebutkan depan orang-orang yang ingkar, justru akan makin keras hatinya, makin gelap itu hati mereka. Malah salah-salah dia bisa menistakan Al-Quran, salah-salah dia bisa menghinakan nama-nama Allah. Oleh karenanya kita hati-hati juga. Jangan dikit-dikit kita di mana-mana gitu ya, depan orang kafir ya kita baca Quran, jangan. Kita harus jaga juga kehormatan itu. Tergantung di mana. Jangan kita sembarangan menempatkan ayat-ayat suci atau menempatkan zikir-zikir di tempat yang memang justru akan membuat mereka makin keras. Jangan. Cukup kita jaga untuk kita aja, yaitu untuk orang-orang yang memang dengan disebutkannya nama Allah, dibacakannya ayat-ayat Al-Quran, ini makin tenang hatinya. Macam-macam. Saya tanya sama Bapak hadirin, air putih sama air ini sama AO tahu bagusan mana? Bagusan air putih. Air putih bagus ya? Bagus. Dianjurkan banyak minum air putih. Cuma tergantung. Untuk orang yang sehat bagus. Tapi orang yang sudah kena ginjal, kemudian berobat sama dokter, itu kadang-kadang kudu dibatasin air putihnya. Sama-sama air putihnya, tergantung yang nerima siapa. Kalau yang nerima orang sehat, maka air putih itu bagus, bisa jadi sehat juga. Tapi kalau yang nerima emang orang sakit, maka justru bikin dia sakit. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran, nama Allah ketika disebutkan, ini lihat-lihat.
Kalau kita kenal ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ini hati yang dimaksud, hati yang jadi tenang, ini adalah hati orang-orang beriman. Seperti kita semua. Amin. Tapi ada juga fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Ada juga min dzikrillah, ada juga orang yang justru saat disebutkan ayat Allah, disebutkan Al-Quran justru makin keras, itu ada juga. Sebagaimana tadi, ada juga orang yang dalam keadaan sakit, memang dia nggak boleh minum air putih, padahal air putih pada umumnya itu bagus. Nah, kita meneladani dan juga mengenang almarhumah Umi. Saya yakin Umi husnul khotimah. Keimanannya, keislamannya dijaga hingga akhir hayat, dan juga kita husnuzon kepada Allah bahwa keimanan kita yang sudah kita jaga mulai dari kecil, kita ngaji sama guru-guru kita sampai sekarang kita masih terus, insya Allah ini bagian dari celupan atau sibghahnya Allah dalam hati kita. Amin. Kalau sudah merupakan celupan, sudah benar-benar mewarnai hati kita, maka insya Allah Islamnya kita ini akan melapangkan dada kita. Amin. Kalau sudah Allah lapangkan dada kita, maka kita punya ciri-ciri yang tadi. Kita senantiasa ingin kembali kepada akhirat, kita menjaga jarak dengan dunia, dan kita akan selalu mengingat Allah dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.